Ya pesawatnya di ini lempar kayaknya. Iya. Nggak take off dari bawah terus terbang tuh nggak. Jadi orang-orangnya dilempar gitu. Lempar kayaknya. Ya tiba-tiba udah di Miramar aja. Betul, pokoknya terbang aja. Nah ini dia, sudah terbang nampaknya. Pesawat di area Miramar untuk match terakhir kita. Kalau kita lihat berarti ini dari kanan bawah menuju ke arah atas seharusnya. Kayaknya Puerto ke Korea Luma deh. Ya nanti akan kita lihat dan dengan seperti ini mapping dari Eldoge memang luar biasa ya saat kita berbicara Miramar. Kita kalau main Miramar gimana? Ya dengan sunscreen aja sendiri. Betul, dan kalau kita lihat ya dengan keadaan seperti ini, tim-tim Indonesia harusnya diuntungkan dari segi garis pesawatnya karena banyak tim Indonesia yang turun di area selatan. Wow, Gens Dogma tapi berpindah dari Puerto lagi. Setelah tadi sempat turun di sana, EVOS, Impala is my city. Kalau kata dia. Kemudian Bigetron, Puerto. Wow! Wow! Ya. Wah, ini pertama kali ya terjadi ya. Kalau ini mungkin gue yang lack of experience. Gue pertama kali ngeliat Bigetron turun Puerto. Betul. Dan kita melihat sebenarnya indikasinya sudah dari hari pertama kemarin Eldoge saat berulang kali Bigetron deket sama Puerto tapi nggak ke Puertonya. Ke bawah LL ya? Iya bawah LL tapi nggak sampai ke Puerto. Akhirnya kemarin masih malu-malu, sekarang sampai Puerto. Oh malu-malu bahasanya ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Dan zonanya menuju ke arah bagian kanan. Apakah ini pertandanya Sans? Badan gue agak dingin sih. Tapi bukan karena AC kayaknya. Tapi apakah ini chicken dinner yang kita tunggu-tunggu? Kita harapkan tentunya ya. Kita harapkan. Karena dari garis pesawatnya memang tadi menguntungkan tim-tim Indonesia yang sudah sempat kita bahas berada di area selatan dari Miramar. Lalu kalau kita kembali membahas area Miramarnya, ternyata Circle juga nampaknya semesta sedang mendukung kali ini. Walaupun kita baru melihat yang pertama, Circle pertama. Kita belum tahu nanti Circle kedua sampai Circle 8 atau 9 seperti apa. Iya betul banget. Kalau bahasa Dona tadi Mother Nature sekarang sedang berpihak kepada Indonesia, so we hope for the best karena masih ada perjuangan juga dibangun. Kirsis Dogman dari bagian selatan, kemudian RRQ Ryu yang bermain di sekitaran Hacienda, Water Treatment, kemudian NFT yang kembali ke arah bagian utara. Namun kita berpindah, berpindah ke arah bagian San Martin ada BN United dan The Xavier. Xavier kali ini bersama BN United di mana mereka sangat berdekatan. Dari arah lain kita melihat juga NFT, tim yang selalu berpindah-pindah saat mereka bermain di area Miramar karena mereka memiliki beberapa drop zone yang berbeda. Kali ini akan coba melakukan looting-looting saja, akan coba memaksimalkan lootingan di area perkotaannya. Kita berpindah ke arah yang lain. Ada Eagle Esport bertemu atau berdekatan dengan V Gaming. Yap, lagi dan lagi Los Leones didiami oleh kedua tim ini, terutama Eagle Esport yang dalam kacamata pemantauan gua dari kemarin terlihat ada di sini. Lihat kan di bagian rumah dewa terspot di tapping Mini 14, M16 dengan kali 4 yang sulit banget untuk bergerak ke arah mana-mana, bahkan dibantu dengan sebuah UMP. Itu gerakan awareness yang tidak terlalu tinggi tentunya dari tim Eagle Esport. Namun Porsche pun tidak boleh untuk berdiam diri saja. Parajin terheadshot, body shot juga, namun belum memberikan knockdown. Tapi ini adalah momentum buat Porsche kembali dalam compound. Kemenangan yang cukup mutlak menurut gue untuk sementara waktu. 4 player masih intact untuk V Gaming, sementara 3 untuk Eagle Esport sementara waktu. Ya, kita melihat kali ini fight sudah mulai pecah di early gamenya. Padahal kita melihat baru menit yang ketiga menuju menit yang keempat. Namun sudah ada sebuah knock, bahkan ada sebuah elimination yang sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain dari V Gaming. Dari sisi lain kita melihat juga Parajin masih berjibaku di area atas. Namshin, pemain kunci dari V Gaming atau dari Eagle Esport maksud saya, juga masih berada di area satu compound bersama dengan Parajin. Namun dari sisi lain ternyata Infinity bertemu dengan APG kalau kita lihat. Ya betul banget, APG setelah 2 chicken dinner di hari ini adalah kali pertama mereka memulai game ya dengan tidak terlalu baik. Hanya menyisakan 3 berarti untuk sementara waktu ini. Dan back to Los Leones masih cukup aman, ada sebuah jarak yang dibangun di Infinity. Melakukan loot terlebih dahulu ke arah loot crate yang ditinggalkan oleh satu player APG. Dan ini Infinity melakukan scrapping cukup unik karena mereka mungkin tidak sampai ke Mountain Wevo tadi ya. Ya, sehingga mereka akan coba melakukan lootingan-lootingan terlebih dahulu, akan coba nyambung terlebih dahulu. Namun fight tidak terhindarkan kembali. Parajin tersungkur karena Porsche untuk kedua kalinya dengan senjata yang sama M16
mendapatkan sebuah knock ke arah pemain-pemain Eagle Esports. Iya betul banget, dan Sanskui lihat dari V Gaming langsung maju perlahan tapi pasti Tom akan memulai agresivitas ini. Inilah agresi dari V Gaming untuk maju ke arah bagian depan mencari di manakah letak pasti Tom. Belum ada follow up, gue lihat untuk sementara waktu, tapi setidaknya Tom udah mulai touchdown. Dan lihat ternyata ada pesan dari kompon-kompon yang ada di Las Leones, more green, more oxygen. Ya betul sekali, yang pastinya penghijauan juga kita harapkan terjadi di dunia nyata. Dan kembali kita melihat kali ini M249 didapatkan, namun tersungkur satu pemain. Namsin tadi dipulangkan oleh pemain-pemain dari V Gaming, berarti tersisa 2 terakhir di area atas. Para Jin yang belum melakukan healing, kembali kita lihat kali ini pushnya juga dilakukan. Ternyata para Jin dengan uzinya mendapatkan satu pemain, namun tidak untuk yang kedua. Kita melihat satu pemain terakhir Chopper akan coba dicari, bersiap dengan UMP-nya, namun salah ruangan pemain-pemain dari V Gaming, dan itu dia spray juga dilakukan, dan akhirnya rata sudah pemain-pemain dari Eagle Esports. Oh my god, Eagle Esports menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Agresivitas Tom di follow up dengan teman-temannya, penggunaan close quarter combat weapon yang on point, and that's it. Benar-benar awal yang buruk bagi Eagle Esports, namun setidaknya ada satu hal positif untuk mereka. Apa tuh? Istirahat duluan. Betul sekali, Eagle Esports. Dan kalau kita lihat dari klasemennya, sebenarnya Eagle Esports juga masih cukup aman untuk bisa lolos ke Super Weekend-nya. Akan kita lihat seperti apa di match terakhir ini, pastinya match yang sangat-sangat menentukan untuk tim-tim yang masih berada di area bottom 4. Dan kita melihat juga dari tim asal Malaysia, ini dia Axis Red One, Voke OP bersama dengan yang lainnya. Nampaknya ada sebuah bensin yang di drop. Ya, berarti sepertinya ada pertanda akan rotasi jauh dilakukan, mengingat mereka bergerak dari bagian La Cobreria. Berarti jarak yang cukup jauh dengan zona pertama sekitaran 1700 meter. Tapi ada satu hal yang menarik. Di Infinity, oke, Nuzi ketawa-tawa, mungkin ada lawakan internal mereka. Ya. Kita nggak tahu tentunya. Mereka bergerak dari bagian Alban Field di sekitaran Pecado. Kali ini mau ke Monteka. Berarti menjauh dari zona pertama, Samskui. Justru mengarah ke arah yang berlainan ya. Tidak menuju ke arah circle-nya. Namun kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia pemain-pemain dari tim MS Chonburi, Jasper dan juga yang lain akan coba melakukan sebuah pergerakan kali ini menuju ke arah yang lain, menuju ke arah titik yang berbeda, dan juga sedang dilakukan oleh NFT. Tim asal Indonesia yang masih kita terus harapkan permainan mereka bisa maksimal di match yang terakhir, karena berulang kali early game dari NFT selalu sibuk. Mereka selalu fight di early gamenya. Iya betul banget, apalagi NFT adalah tipikal yang melakukan rotasi jauh ya dari drop zone mereka. Entah mengapa, ini mungkin pendapat pribadi gue, teman-teman boleh setuju atau enggak. Gue lihat sepertinya tidak terlalu cocok untuk bermain di weekdays. Apalagi minggu pertama ini ya. Bisa jadi minggu kedua berubah. Tapi yang gue lihat banyak tim yang coba untuk bermain sentral. Banyak tim yang coba ketika nggak bisa sentral pun mereka melakukan gatekeep. Setidaknya udah dalam zona terlebih dahulu. Menyulitkan tim-tim yang akhirnya melakukan late rotation karena tergatekeep terlebih dahulu bargain. Ini adalah masih minggu yang pertama, bukan berarti mencari alasan, tapi secara fakta masih ada kesempatan misalnya kalaupun nanti NFT tidak bisa masuk. Karena memang as a point ini gapnya cukup jauh sih Sans. Ya betul, terlebih lagi kita melihat permainan dari tim-tim lain juga sangat maksimal. Seperti kalau kita lihat di hari ini APG yang tiba-tiba mendapatkan 2 kali WWCD dan dua-duanya didapatkan di area E-Ranger harusnya ya hari ini. Betul. Dan kita berpindah juga ke arah yang lain, ini dia Axis, ada Lex yang tidak Yong kali ini. Sedang bergerak bersama dengan pemain Axis Red One yang lain. Sebentar ya. Saya ingin ketawa sendiri barusan ya. Saya tarik napas sebentar. Jadi barusan itu adalah kejadian yang unexpected ya. Kayak Epi nge-clutch tadi sih lebih karena betul. Saya juga baru kepikiran, makanya dilempar sekarang. Saya baru merasakan sebuah jokes yang bergetar dalam diri saya. Tapi bergetar juga untuk Tom. Karena langsung di take down oleh MS Chonburi. Dan ya tidak diberi ampun. Langsung di end begitu saja. 3 player dari V Gaming lainnya langsung cabut menuju ke arah sekitaran bagian Impala, tapi udah mulai berantem. Matup! Di sana 2 player tersungkur. The last man standing Chua sedang kebingungan, sedang dalam life crisis. Kali ini berpikir banyak, balik enggak. Tapi Ponzai benar-benar memberikan pressure yang besar. Bahkan kali ini NC2 mendekat juga. Dan kalau dia langsung melemparkan nade, ini bisa menjadi akhir bagi V Gaming, Sanskoy. Ya, bisa saja V Gaming berakhir di tangan seorang NC2. Dan itu dia, event sudah berhasil dilakukan, akan coba melakukan spray kembali. Namun kita lihat kali ini ternyata bala bantuan datang. Dan memang itu dia, V Gaming dipulangkan seluruhnya oleh MS Chonburi. Yap, luar biasa sekali Ponzai ya. Memang berbahaya, oleh karena teman-teman jangan searching Ponzi tentunya.
Ya, betul sekali. Dan tadi sempat saya bahas ya, pemain-pemain dari VPA ada satu yang belum sempat bermain di kancah internasional. Ternyata saya salah baca data. Seharusnya adalah pemain dari MSC, NC2 yang belum pernah main di internasional. Dan ini kali pertama berarti ya. Ini kali pertama. Kita juga jarang melihat dia bermain dan akhirnya they are playing right now. Dan kali ini EVOS udah mengambil pelajaran. Kemarin ingat kan sempat menuju ke arah bukit yang sempat dipopulerkan. Kala itu menjadi bukit Kambing Gunung ya. Kali ini dimainkan oleh EVOS dan lihat Zone Sans berada di bagian tengah. Ada EVOS, NFT, kemudian GD sebentar lagi akan masuk. Udah cukup aman dan Bigetron juga bermain di bagian rumah letter U di bagian bawah. So Indonesian teams quite safe kali ini tapi di Infinity. Yang gue katakan tadi menjauh dari zona. Sekarang cukup kelimpungan masuk akhirnya. Ya ini dia ternyata data tapi kita melihat apa yang terjadi. Microboy 6 ter-take down di area ini. Di area high ground karena ternyata Spavel dengan M24-nya sangat-sangat luar biasa mendapatkan headshot ke arah Microboy langsung hilang helmnya. Ya betul banget Microboy 6 kali ini dari tempat bagian high ground ternyata ter-take dan harusnya dengan bolt action ya. Karena langsung serta-merta hilang begitu saja kita belum lihat di elimination feed. But again, the show must goes on kali ini dari MS Chonburi yang tadi mendapatkan kemenangan. Nippon Zaya player yang cukup berbahaya karena tadi knockdown 2 player sebenarnya dihasilkan oleh dia. Satu di revive, NC2 tadi maju ya untuk meng-end player tersebut. Sementara Geek Fam Malaysia, tim yang kalau kita ingat Erangel, mereka selalu utara. Masuk perlahan. Di game terakhir ini ada perubahan yang cukup signifikan. Samskoy, mereka memainkan di sebuah area open field di sekitaran bawah Minas, di sekitaran kiri dari Impala dan ini terrain yang cukup unik walaupun open field tapi banyak sekali covernya termasuk jumping track untuk mobil yang ada di sana. Ya, saya sempat mencoba jumping track tersebut, ternyata sulit juga untuk bisa jump dari seberang ke seberang yang lain. Namun ternyata kita melihat kali ini Spavel tertangkap oleh seorang Epi lagi-lagi pemain yang sangat berbahaya dari For Rival menjadi peran antagonis untuk NFT sementara waktu. Ya betul banget dan bahkan tidak ada player NFT lainnya menandakan memang ada split tadi mungkin yang dibangun oleh tim NFT atau NFT tapi masih ada player harusnya masih cukup kuat untuk NFT untuk bertahan. Sementara For Rivals satu playernya ada di bagian air Sanskoy di mana Vampire sedang coba mencari. Ingat Stone di sini akankah mendengar ada suara gemericik atau kecipuk air? Tapi Stone sepertinya belum aware. Oke, ada tembakan terlebih dahulu itu bergetar sih gua kalau jadi pemain For Rivals dan itu di akhirnya coba cari nafas yang didapat peluru. Ya itu dia, tidak bisa mendapatkan udara namun peluru yang masuk ke arah satu pemain dari For Rivals tadi. Stone mendapatkan elimination selanjutnya namun dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari Axis Red One, Lex dan juga Voke masih cukup jauh jaraknya 1 km menuju ke dalam circle PR yang dimiliki oleh Axis Red Ones. Apa yang akan mereka lakukan akan kita lihat karena jarak sejauh ini apalagi di dalam circle sudah sangat menumpuk banyak sekali tim. Ya betul banget Axis akan memutar otak ya mereka tadi bergerak dari bagian La Cobreria. Jadi kita akan lihat nanti dan ini dia Spavel ternyata Spavel aktornya ya yang memberikan knockdown ke arah Microboy. But show goes on kali ini dan sepertinya mereka paham betul Sans kalau tadi bergerak ke arah bagian kanan dari Impala mereka tidak akan terlalu aman. Oleh karena kembali lagi berputar mencoba masuk mungkin tusuk dari bagian lain sentral mungkin atau justru menusuk dari bagian kiri Impala sebagaimana The Xavier kali ini yang sudah berhasil touchdown di sekitaran jumping track yang tadi dimiliki oleh Geek Fam Malaysia di bagian depan sana. Ya dan kita melihat juga pemain-pemain dari EVOS mereka berada di area dekat dari Impala, mereka dekat dari kampung halamannya harusnya tahu area ini bisa dimainkan juga melihat ada rotasi yang dibangun dengan bagi oleh pemain-pemain For Rival ada sebuah spray yang dilakukan oleh seorang Microboy kali 6 digunakan kali ini M4 namun itu dia masih belum bisa meledakkan sebuah kendaraan namun kita melihat dari sisi lain Flippy mendapatkan pemain-pemain dari Genesis Dog Buckets. Ya betul banget tadi gue salah ternyata EVOS bukan di bagian bukit Kambing Gunungnya ya tapi agak di bagian belakang dari Impala dan sekarang justru barulah ke arah bukit tersebut yang akan menjadi zona ketiga menuju ke arah 4 kali ini. Dan dari tim-tim lain ada RRQ yang sudah mulai touchdown juga di perumahan Dewa. The Xavier yang sudah mendapatkan compound di bagian tengah bahkan split dilakukan mereka untuk memperlebar
Vision memperlebar area. Namun RRQ kedatangan kontender Vampire kali ini. Setelah Vampire tadi take down ke arah player dari tim For Rivals. Kali ini berhadapan dengan RRQ. Dan Nate dilemparkan oleh Mort. Cukup berjauhan. Asa terkena splash damage. Tapi Vampire mulai melakukan body system. Mulai melakukan follow up. Nate lagi. Ravenclaw burung gagak dengan cakarnya. Hampir mendapatkan RRQ. Namun Asa langsung melakukan flank cukup jauh. Ravenclaw tidak jadi untuk melakukan push juga karena Nate yang dilemparkan oleh RRQ. Dan ini dia menjadi stalemate yang cukup panjang karena utility setup masih dilakukan. Ya kita melihat juga Swaps nampaknya kali ini sangat dekat dengan rumah dewa yang dikuasai oleh pemain RRQ. Spray juga dilakukan namun Swaps akan coba menghindari sebuah tembakan yang dilakukan oleh pemain RRQ. Dari sisi lain ternyata Mortar takedown di sana. Ada sebuah spray kembali dilakukan Ravenclaw. Datang kali ini untuk menjadi bala bantuan ke arah Swaps. Dan ternyata Swaps hanyalah sebuah bait yang melakukan tembakan adalah Ravenclaw. Ya betul banget, ternyata flanknya on point karena bagian high ground kali ini kalah secara kuantitas. Tapi ada Nate yang dilemparkan cukup jauh splash damage karena Ravenclaw 4-on-3 situation di dalam zona. Berarti peperangan ini masih akan cukup panjang. Namun ini dia zona keempat akan terbuka. Ke arah manakah zona menuju? Ke arah bagian barat daya. Genesis Dogma dekat tapi di Infinity. Wow, mereka berada di dalam zona kali ini. Di awal kita terheran-heran kenapa Infinity tidak menuju ke dalam circle-nya, tidak mengarah ke circle. Ternyata mereka membaca dan kita melihat kali ini dari sisi lain fight juga pecah. Di area ini kita fokus dulu ke arah fight yang sedang terjadi dari area lain. Ternyata For Rival, oh itu dia. Kalau kita lihat tadi dari facecam-nya ada sebuah gyro yang sampai miring-miring banget Elduke. Iya betul banget, langsung menggunakan gyro in real life juga tentunya untuk menggerakkan badannya. Ya itulah salah satu perjuangan sebagai professional player PUBG Mobile. Dan Vampire sepertinya menyadari fight ini udah gak terlalu worth it untuk diperjuangkan karena zona juga sudah bergerak 14 seconds atau 14 detik menuju ke zona berikutnya, terbukanya atau tertutupnya zona kali ini. Mereka bergerak kali ini. NFT bergerak, Bigetron bergerak, ada sebuah cekungan dimainkan oleh Bigetron tapi ini belum masuk dalam zona. Namun Liquid ternyata sudah menguasai dalam zona. Tembakan dari Ryzen, akan ada sebuah headshot tadi terdengar cetik. Ada Liquid yang di sana menjaga juga. Tembakan demi tembakan. Liquid akan dipaksa melawan 1v1. Ramones take down. Flippy low HP. Liquid dapat 2. Tapi tembakan berikutnya tidak bisa untuk menyelamatkan Liquid. Untuk bertahan karena tembakan dari depan juga ternyata terjadi. Drone harus cepat melakukan setup. Genesis Dogma ternyata lagi dan lagi terjadi. Sanskuy. Pertemuan antar tim Indonesia. Ya kita melihat bahkan ternyata ada 3 tim Indonesia yang saling melakukan baku hantam. Ada Bigetron melawan NFT. Dan juga ada Bigetron tadi yang juga melawan tim dari Genesis Dogma. Guys, datang seorang Zuxi menjadi bala bantuan ke arah Liquid, akan coba menyelamatkan Liquid yang mungkin, namun dari sisi lain di arah tersebut, di area jerami tersebut, pemain-pemain dari NFT juga sedang sibuk untuk melakukan revive, bahkan revive akan coba berhasil, sudah berhasil yang pertama. Mungkin kita melihat juga ada sebuah lemparan utility, ada sebuah lemparan smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari pemain-pemain MSC. Karena kalau kita lihat Sean Bulu bisa nembak ke arah ini. Tapi luar biasa banget Liquid. Masih bisa diselamatkan, tapi NFT ini situasi yang tidak terlalu baik. Ramones bahkan terknockdown lagi oleh splash damage yang diberikan oleh Zuxi. Dan lihat Zuxi sudah mulai mengusap hidungnya, lempar molly ke arah bagian depan. Ini fokus 100 Ramones tertakedown, di revive berhasil, tapi ada molly yang mendatangi mereka. Ada utility juga, bahkan Ramones masih low HP. Zuxi kembali lagi cook the grenade. Liquid berhasil dengan M249-nya. Nate dilemparkan oleh Zuxi, cukup matang karena bagian sana meletup dan rata. NFT harus menutup hari ini dengan sebuah kerugian, tidak mendapatkan poin besar. Di tempat lain EVOS pun tertakedown satu player oleh RRQ. Mereka akan coba masuk, terutama seorang Nerpeko dengan sebuah smoke dari Merado emasnya. Dengan 3 player terakhir, bisakah bertahan kali ini RRQ? Ya sulit memang perjuangan dari NFT. Kalau kita lihat mereka sudah sangat maksimal perjuangannya. Namun lagi-lagi kita melihat juga ada perjuangan dari Ryzer yang ternyata Ryzer belum berhasil masuk ke dalam circle-nya. Kita melihat kali ini berarti dengan hasil tersebut NFT tidak bisa masuk ke Super Weekend yang pertama, Elduke. Ya, kemungkinan sangat besar tentunya karena memang tidak mendapatkan poin besar. But again, nice try. Well played untuk NFT. Oh no. Kita harapkan di minggu-minggu selanjutnya tim-tim Indonesia bisa comeback untuk mendapatkan poin demi poin di weekdays sehingga bisa kembali tampil di Super Weekend. Karena lagi-lagi ada 3 minggu Super Weekend yang tersedia. Namun dari sisi lain ternyata kita melihat juga tim Indonesia yang lain, EVOS Reborn, dipulangkan ke arah lobby karena ada sebuah HBD yang dilakukan oleh Onyx dari tim APG. Wah, cukup nyesek juga ya tentunya untuk menyaksikan seperti ini. But again, benar kata Sanskuy, yang paling penting adalah semangatnya. So
We are still going on with the game. Kali ini MS Chonburi masih menguasai di bagian dari compound. Kali ini shifting zona yang cukup kejam ternyata. Menuju ke arah bagian barat daya. Geek Fam Malaysia masih bertahan. Compound Rumah Dewa didapatkan. Bigetron ada di bagian tenggara. Genesis Dogma dari bagian selatan. So let's see bagaimanakah perjuangan dari tim Indonesia kali ini. Masih dengan 2 playernya Bigetron. Kemudian juga Genesis Dogma dengan 3 playernya. Geek Fam di lain sisi masih cukup kelimpungan dengan idea masuk dalam zona kali ini Sanskui. Ya, kita melihat juga fight kembali pecah antara BN United berdekatan dengan Xavier. Mela mendapatkan satu pemain dari Axis yaitu Lex. Namun pemain-pemain dari Xavier bergerak kali ini masih ada 200 PR mereka menuju ke dalam circle selanjutnya. Yap, betul sekali. So this is the game. Kali ini Axis sudah mulai menguasai dalam zona. Udah mengirimkan beberapa player pun juga di Infinity. Namun tembakan-tembakan demi tembakan terjadi. Geek Fam kali ini juga mulai mendekati ke arah bagian Bigetron. Tapi Zuxi ter-take down. Liquid will be the last man. Sehingga bahkan low HP banget Miracle. Memberikan damage yang sangat besar. Kalau Bigetron, Red Alliance dan lihat. Maju beriringan 3 orang. Nate the Minute dilemparkan. Zuxi sedang diupayakan penyelamatannya oleh seorang Liquid. Smoke udah mulai dilemparkan tapi Nate yang on point. Liquid will be alone dan bahkan what? Kup RB-nya juga terpental dengan utility yang dilemparkan oleh Geek Fam dan ini dia one beat what? But Liquid is still there. Nate yang luar biasa benar-benar untuk menghempaskan pergerakan dari Geek Fam Malaysia. Ini tidak mudah untuk melakukan push karena bagian Liquid. Ada Nate lagi kemudian yang dilemparkan. First aid terlebih dahulu Liquid. First aid terlebih dahulu Liquid. First aid terlebih dahulu. Masih ada waktu untuk menyelamatkan. Bandit yang digunakan. First aid kalian digunakan. Namun 4 detik. Bisakah? Mampukah? Liquid no the timing. Tidak berhasil untuk melepaskan kendali dari Geek Fam Malaysia. Tapi well played, nice try untuk Bigetron. Nate-nya Sanskui tadi menahan pergerakan 2 player dari Geek Fam Malaysia. Sebuah trap Nate tadi dilemparkan Liquid. Pintar sekali dia membaca pergerakan Geek Fam. Dan Geek Fam pun ternyata dipulangkan oleh seorang Jasper dari tim MS Chonburi. Dari sisi lain kita melihat kali ini MS Chonburi menguasai circle dengan cukup luas. Ada satu tim terakhir dari Indonesia yaitu Genesis Dogma Kids yang masih berjibaku di area tersebut. Yap, betul banget. Dan bahkan sekarang 7 tim tersisa. Masih ada Genesis Dogma betul sekali. Namun Ponzai lagi dan lagi memberikan pressure yang cukup besar. 6 tim tersisa teman-teman sekalian. MS Chonburi. Kemudian De Xavier sepertinya. Kemudian BN United, Axis, ada Genesis Dogma juga yang masih bertahan. Axis masih bertahan di sana. Kemudian banyak sekali ter-take down satu demi satu. Dari MSC kembali lagi ke dalam pertahanan mereka karena fight akan mulai lagi. Tapi dari Genesis Dogma, the Nate is connect. The Infinity just go home. Dengan Nate dari seorang Booms meletup di sana rata Sanskui. Kita lihat ini dia secerca harapan datang dari Genesis Dogma Kids. Mereka pastinya ingin mendapatkan slot menuju ke Super Weekend, di mana bergerak pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ada satu yang berhasil yaitu Nichil, pemain yang sedang berulang tahun di hari ini sudah touchdown di dalam sebuah area jerami. Oh my god, selatan kali ini Nichil ayo disiplin heal dulu untuk melakukan sebuah reviewing health point terlebih dahulu. Namun BN United kali ini juga mencoba untuk maju dari The Xavier di bagian bawah sana masih terlindungi karena Pops 007 berusaha untuk melakukan pick off. Justru ada tembakan dari BN United, tapi yang menarik dia menggunakan barrel dengan kali 4. Apakah amunisinya sudah mulai habis atau bagaimana Sanskui? Nah, kita lihat kali ini close combat yang terjadi. Ada satu pemain Habis. dari tim ternyata didapat oleh Rebis. Rebis justru yang mendapatkan pemain dari MSC Pop 7 dipulangkan. Lihat senyum dari Rebis, berarti kesabaran dia menunggu berbuah manis. Karena memang tadi sepertinya udah gak ada peluru 556 sama sekali. Dia coba untuk ngelut dan akhirnya justru dimaksimalkan oleh Rebis. Dan ini dia selatan, Genesis Dogma sudah mulai melakukan regroup. Satu player lagi yang belum bergabung di sana, The Nichil, Daybot dan Boom. Seharusnya tadi ya yang masih bertahan. Rebis akan menjadi duri dalam daging, tapi ada tembakan karena bagian kakinya. MS Chonburi masih mencari di manakah letak dari Rebis berada. Dari seorang Noas, tembakan demi tembakan, kakinya Rebis kali ini gak kelihatan Sanskui. Ya karena Rebis nampaknya masih nangkring di area tersebut, sehingga ya itu dia Rebis naik di arah satu traktor yang berada di area tersebut. Namun dari sisi lain ternyata Boom mendapatkan Ponzai dari MSC. Jasper kali juga didapatkan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Harusnya kita melihat juga ada spray yang kedua dilakukan kali ini. White Cat masih terus akan coba membuka. Satu buah tembakan juga dilakukan tadi, tapping-tapping namun belum berhasil ternyata Eldoge. Betul banget, NC2 menjadi last man standing. Rebis akan melawan heal di bagian luar tapi masih bisa menjadi duri dalam daging jikalau Rebis bisa melakukan sebuah momentum di sini. Ada Axis di bagian tengah juga. Yuk bisa yuk zona ke selatan.
Silakan please God, go to the south please untuk zona. NC2 masih bergerak di bagian sana. Ada zona pelan untuk BN United dan Rabis. Bisakah bertahan cukup lama karena udah sakit banget. Dan lihat dari GD juga memanfaatkan momentum ini dengan menaiki vehicle-nya untuk lebih dalam masuk ke dalam zona. Dari MC2 masih ditembakin juga dan momentum buat GD luar biasa banget. DX Rabis ter-takedown top 4 kali ini. Zonanya kemana sampai zona ke-7? Kita akan saksikan sebentar lagi. Kita akan lihat zonanya menuju ke arah mana, namun keadaan tersebut membuat Genesis Dogma bisa masuk ke dalam circle-nya. Namun kali ini Genesis Dogma tidak masuk dalam circle, tapi tidak hanya Genesis Dogma, semua tim tidak masuk dalam circle-nya. Kita lihat juga ada sebuah combat yang terjadi seperti juga dilakukan kali ini. Zunos mendapatkan sebuah elimination menuju ke arah pemain-pemain dari Axis Red Ones. Betul, top 3 kali ini teman-teman sekalian. Ada Genesis Dogma di bagian selatan, MS Chonburi di bagian kanan dari Genesis Dogma, dan harusnya masih ada beberapa vehicle yang bisa dilakukan atau digunakan GD untuk maju ke arah bagian depan. Namun memang open field sekali, ini tidak cukup mudah. Dan Daybot, ini dia agresivitas coba dibangun, dia akan menuju ke arah bagian sebuah airdrop dan berhasil touchdown di sana. Daybot harus bisa bertahan secara maksimal, namun hati-hati, depan mereka pun ada 2 player BN United yang menjaga dengan cukup kuat. Mobilnya harus dimeledakkan dulu kalau menurut gua dari seorang Daybot sendiri. Dari BN United juga masih berpikir kemana akan bergerak. Intense moment sounds going. Ya ini dia keadaannya. Ada satu tim Indonesia Genesis Dogma, ada tim Vietnam BN United, dan juga ada satu tim dari Thailand MS Chonburi yang masih terus akan berjibaku. Keadaannya 3 melawan 2. MS Chonburi memang mereka dari segi kuantitas cukup kekurangan kali ini. Tersisa 2 pemain terakhir saja. Genesis Dogma mulai menjebar, namun boom, ter-takedown karena ada sebuah NC2 tadi. Oh my god, 2 active player untuk GD, 2 untuk MS Chonburi, dan 3 untuk BN United. Pelan tapi pasti dari MS Chonburi mulai bergerak. Ponzai masih melakukan pengamatan ke arah bagian belakang. Nichil belum bisa bergerak secara sempurna, dan di end saja Booms pulang ke lobby. Nichil melakukan tembakan ke arah bagian depan. Nichil no, zona yang memakan dia. This is not a good situation. Tapi ini masih bisa. Daybot masih bertahan di sana. Daybot belum terdeteksi. Daybot tembakan ke arah bagian depan. Justru Sunoat yang mendapatkan knockdown tersebut. Ini bagus karena setidaknya dari NC2 itu dia pulang ke lobby. 1 versus 3 sekarang. Harus ada meledakin dulu baginya. Daybot no, ini dilemparkan ke arah bagian depan. Ini akan menjadi sebuah push yang dilakukan. Bagi udah berhasil untuk dimeledakkan, tapi ada flank dilakukan. Witch White Cat udah ter-knockdown, ternyata tidak. Tapi BN United yang chicken. Walaupun begitu, nice try. Genesis Dogma di peringkat kedua, dan ini akan mengamankan posisi mereka juga, Sanskoy. Ya sayang sekali tadi fight yang terjadi, ternyata MSC menuju ke arah Genesis Dogma terlebih dahulu. Padahal saya berharap tadi MSC melihat ke kanan dulu, kanan ada BN, tapi kenapa mereka justru melihat ke arah depan karena memang lebih free. Itu dia yang terjadi tadi. Pemain-pemain dari MS Chonburi, NC2 ternyata mendapatkan 1 pemain dari Genesis Dogma, yaitu Booms. Membuat Booms tersungkur, membuat keadaannya sulit untuk Genesis Dogma karena tersisa 2 pemain terakhir, dan menguntungkan BN karena BN 3 pemain yang tersisa tidak tersentuh oleh peluru-peluru dari lawan-lawannya. Betul, tapi memang MS Chonburi luar biasa banget. Mereka mendapatkan 13 elimination, dan shout out for NC2. Belum banyak kita lihat kesempatan dia di internasional, tapi langsung membuktikan dengan 5 total elimination.